Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPDM SI, guru dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai, halo para siswa kelas 9 SMP ya. Setelah kita kemarin mempelajari bab 5 yaitu mengenai listrik dinamis, tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian harian. Jadi tidak ada salahnya sekarang kita berlatih agar ketika kita nanti melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian bab mengenai listrik statis, kita dapat mengerjakan dengan mudah ya, karena kita pernah berlatih. Ya, oleh karena itu, langsung saja mari kita lakukan latihan penilaian harian bab 5 listrik dinamis. Mari. Untuk soal yang pertama, sebuah kawat tembaga dialiri arus 4 ampere selama 10 menit. Muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut adalah, nah pembahasannya ini ya, diketahui I-nya adalah 4 ampere, T-nya 10 menit, kita jadikan sekon ya, 10 kali 60 sekon, ketemu 600 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah muatan listrik atau Q. Q rumusnya adalah I kali T atau kuat arus kali waktu. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya 4 ampere kali 600 sekon. 4 kali 6 ketemu 24, sehingga jawabannya adalah 2400 ini ya, kolom. Yaitu jawabannya adalah D. Nomor 2. Sebuah kawat penghantar listrik yang mengalir dengan muatan Q-nya sebesar 30 kolom selama 1 menit. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut ya. Q-nya diketahui 30 kolom. Waktunya 1 menit kita jadikan detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, yang ditanya I rumusnya Q per T. Q-nya 30, T-nya 60. Coret-coret ya, 0,5 ampere. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Suatu elemen diberi gaya gerak listrik sebesar 12 volt dengan hambatan dalam 2 ohm. Jika elemen tersebut dihubungkan dengan lampu pijar 4 ohm, kuat arus yang mengalir pada lampu dan tegangan jepitnya adalah, kita bahas langsung ya. Diketahui ya, ini ya elemen atau volt, tegangannya 12 volt. Hambatan dalamnya atau R kecilnya itu 2 ohm. R besarnya hambatannya 4 ohm. Nah, untuk menentukan kuat arus jelas tegangan kali tegangan dibagi hambatan ya, I sama dengan V per R. Sehingga ini elemen hambatannya 12, R hambatannya adalah ini ya, untuk hambatan dalamnya itu ada 2, kemudian R besarnya itu 4 ya. Sehingga 2 tambah 4 berapa? 6. 12 dibagi 6 ketemu 2 ampere. Nah, untuk menentukan tegangan jepit, V sama dengan I kali R, yaitu 2 ampere kali 4 ohm ya. Sehingga jawabannya adalah 8 volt ya. Dari option di sini jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4. Sebuah penanak nasi digunakan pada tegangan 220 volt dan hambatan pada alat tersebut 20 kolom ya, 20 ohm.
kuat arus listrik yang harus dialirkan pada hambatan agar penanak nasi tersebut dapat berfungsi adalah, nah diketahui V-nya kan 220 volt, R-nya 20 ohm. Kuat arusnya kita tahu V sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan V per R ya, yaitu 220 bagi 20, ketemu coret-coret, dua-dua dibagi 2, 11 ya, 11 ampere. Jawabannya adalah D. Nomor 5. 4 buah hambatan masing-masing 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 8 ohm dirangkai seri ya, seperti ini ya, dari sini urut. Kuat arus yang masuk sebesar 40 volt, bukan kuat arus, tegangan ya, tegangan sebesar 40 volt. Tegangan listrik yang melalui setiap hambatan adalah, ini jawabnya R1 3 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm, R4 8 ohm. Untuk menentukan hambatan total, karena ini seri, tinggal kita jumlahkan R total R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, yaitu 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8, ketemu yaitu 20 ohm. Menentukan kuat arus total, karena rangkaiannya seri sehingga I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Nah, I total sama dengan V per R total. V total per R total, diketahui V-nya kan 40 volt, dibagi R totalnya 20 ohm. 40 dibagi 20, 2 ampere ya. Menentukan tegangan di setiap hambatannya, V sama dengan I kali R, tinggal kalau V1 berarti I1 kali R1, 2 ampere ya, 2 karena I nya kan sama 2 ampere kali 3 ohm ya, sama dengan 6 volt. V2 juga sama, 2 ampere kali 4 ohm yaitu 8. I3 2 ampere kali 5 ohm 10, dan I4 2 ampere kali 8 ohm 16. Jadi jawabannya adalah ini ya, A, 6, 8, 10, 16 ya, jawabannya adalah A. Nomor 6. Gambar ini ya, rangkaian berikut. Tegangan yang diperlukan untuk mengalir pada rangkaian tersebut adalah, dan ini jawabannya. Diketahui dulu, I-nya kan 2,5 ampere ya, ini ya. R1 4 ohm, R2 10 ohm, R3 6 ohm. Kita tentukan dulu hambatan total, karena ini berbentuk seri ya, tinggal kita jumlahkan. R1 tambah R2 tambah R3, 4 tambah 10 tambah 6, 20 ohm. Menentukan tegangan yang diperlukan, V sama dengan I kali R ya, sama dengan I-nya kan 2,5 ampere kali 20 ohm yaitu 50 volt. Jawabannya adalah C. Nomor 7. 3 buah hambatan masing-masing sebesarnya 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, dan ini secara paralel ya, dengan kuat arus yang masuk sebesar 20 ampere. Hambatan total dari rangkaian tersebut adalah, nah kita hitung. I-nya 20 ampere, R1 4, R2 5, R2 R3 ini ya, R3-nya 6 ya, seperti yang tertulis di sini. Kemudian kita hitung R pengganti ya, karena paralel, seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3, langsung kita masukkan seper 2 plus seper 4 plus seper 12. Kita samakan penyebutnya, yang bisa dibagi 2, 4, dan 12, yaitu 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 12, 1 ya. 6 tambah 3 tambah 1, 10 per 12. Sehingga R total sama dengan 12 per 10, yaitu 1,2 ohm. Jawabannya adalah A. Nomor 8. Diketahui gambar rangkaian listrik berikut. Besar kuat arus pada rangkaian listrik tersebut adalah, dan ini jawabannya ya,
Diketahui R1 di sini 2 ohm, R2 6 ohm, dan ini secara seri ya. Kemudian R3-nya 8 ohm, V-nya 12 volt. Nah, pertama kita hitung R total dulu. Karena R1 dan R2 ini seri, tinggal kita jumlah R12 atau R pengganti untuk R12, yaitu R1 plus R2, 2 tambah 6, ketemu 8 ohm. Kemudian R12 ini kita paralelkan dengan R3 ya karena terhubung secara paralel, sehingga 1/R sama dengan 1/R12 plus 1/R3. 1/2 nya kan tadi ketemu 8, 1/8 tambah 1/8 ya, karena ini juga 8, sehingga 2/8. R nya 8 dibagi 2 yaitu 4 ohm, sehingga ketemu R penggantinya adalah 4 ohm. Kemudian kita menentukan kuat arus listrik, V sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan V per R, yaitu 12 dibagi 4 ketemu 3 ampere. Jawabannya adalah C. Nomor 9. Penghantar listrik digambarkan sebagai berikut ya. Ini yang jelas hambatan ya, R1, R2, R3. Nah, jawabannya ini yang ditanya adalah arus yang mengalir di B dan C. Diketahui kuat arus itu 10 ampere ya ini ya. Arus A sama dengan 4 ampere. Nah, menentukan IB dan IC sesuai hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Karena tersusun seri A dan B, maka IA sama dengan IB ya, sama dengan 4 ampere karena ini memang seri ya, sejajar. C tersusun paralel dengan A dan B, sehingga I masuk sama dengan IAB plus IC. IC sama dengan I masuk dikurangi IAB ya, sama dengan 10 ampere dikurangi 4 ampere sama dengan 6 ampere, maka IB sama dengan 4 ampere dan IC sama dengan 6 ampere. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10. Diketahui gambar sebagai berikut. Jika I1 sama dengan I4 ya, I1 sama dengan I4 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan I5 ya, I2 sama dengan I5 3 ampere, maka besar I3 adalah, dan ini jawabannya ya, I1 sama dengan I4 6 ampere, I2 sama dengan I5 3 ampere, menentukan I6. Berdasarkan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, sehingga I masuknya, lihat panah yang masuk, I1 plus I4 ya, sama-sama masuk, sama dengan I yang panah yang keluar, I2 plus I3 plus I5, sehingga kita masukkan ke dalam persamaannya. 6 ampere tambah 6 ampere sama dengan 3 ampere plus I3 plus 3 ampere. Nah, 6 tambah 6 12, 12 ampere sama dengan 6 ampere ya, ini 3 kan 3 kan 6 plus I3, sehingga I3 sama dengan 12 ampere dikurangi 6 ampere, ketemu yaitu 6 ampere. Jawabannya adalah C. Nah, ternyata latihan penilaian harian untuk materi listrik dinamis yang terdiri dari 10 soal sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas 9 SMP semester 1. Maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.